dalam tanda kutip artinya kehadiran kami ini sebenarnya agak berat di desa Pak. Karena Suaranya nggak jelas ya Pak? Suaranya ya. Oke, ya Pak Andre, terima kasih. Selamat sore Pak Andre, salam kenal, salam hormat. Saya Adil, mungkin baru ini kita tatap. Jadi sebenarnya Pak, sinergi kita itu sebenarnya sudah saling keterkaitan dan artinya sudah saling menyambung. Tapi persoalan sekarang ini yang jadi persoalan kami sebenarnya bagaimana posisi kita di DPP, khususnya Pormades bersama Kemendes itu sama-sama mendorong sampai ke tingkat bawah karena memang tanda kutip Pak, kita paham betul kehadiran teman-teman LSM Ormas ini kan sudah ya dalam tanda kutip kan sudah tercoreng lah ya dengan beberapa teman-teman oknum yang justru menyalahgunakan tupoksinya sebagai kontrol sosial, sebagai lembaga masyarakat di tingkat desa. Jadi kesannya antara LSM dan Ormas itu sekarang ini kan jurangnya semakin dalam. Sehingga antara pemerintah desa dengan LSM itu sudah seperti apa ya, Tom and Jerry lah kira-kira begitu Bandri. Nah kehadiran kami Pormades ini artinya sama-sama mendorong, artinya di tingkat Kemendes, kami juga DPP, artinya ini bisa sampai ke unsur bawah, artinya paling tidak kita mensosialisasikan kehadiran kami Pormades itu tidak sama. Sebenarnya saya tadi berharap betul Pak Junedi Mulyono itu bisa hadir, cuman beliau sakit, sehingga ini bisa bersinambungan sampai di bawah. Artinya sinergi ini harus dibangun, kepercayaan ini harus dibangun kita dari atas, Pak. Tidak mungkin kita bangun dari bawah, gitu kan. Karena kalau teman-teman yang di bawah itu masuk, tentu masih penuh dengan kecurigaan. Walaupun niat kita itu, tujuan kita itu baik, niat kita itu benar, karena memang sudah tertanam atau sudah diponis ya, LSM, Ormas itu dianggap oknum, dianggap hal ini perlu kerjasama yang baik Pak. Artinya mengkampanyekan bersama-sama bahwa kehadiran Pormades itu adalah betul-betul bersinergi gitu. Mungkin hanya itu Pak Andre, harapannya seperti itu. Kemudian juga kita mendorong pemerintah daerah juga aktif. Jadi selama begini Pak, saya ini berbagi pengalaman aja ya Pak. Saya ini kan kebetulan di Jakarta ini kan belum lama ya, baru sejak 2016. Sebelumnya saya di pemerintah daerah juga, bahkan pernah di kecamatan dan di desa juga saya pernah bertugas. Jadi apa yang Bapak rasakan, apa yang Pak sampaikan tadi, bagaimana respon desa kepada LSM, tadi begitu ya kira-kira ya. Ini dulu saya rasakan sebenarnya. Tetapi plus minus ya Pak, plus minus. Jadi situasinya itu sebenarnya sangat tergantung kepada komunikasi sosial yang dibangun antara kita dengan pemerintah desa, dengan masyarakat desanya. Bagaimana kita bisa melibatkan diri di dalam kehidupan sosial masyarakatnya, melibatkan diri di dalam musyawarah desanya dan seterusnya, ini sangat penting ya. Kehadiran teman-teman di luar struktur pemerintahan di level desa ini juga sangat penting ya. Bagi desa itu adalah satu kolaborasi yang sangat baik untuk bisa bekerja sama membangun desanya, membangun daerahnya. Nah cuman saja ya mungkin sama persis yang Bapak sampaikan tadi, penolakan-penolakan akibat dari yang lain-lainnya gitu loh. Nah ini mungkin saja bisa ada gitu ya. Justru inilah menjadi tantangan bagi kita, bagaimana upaya kita untuk bisa kembali menormalkan komunikasi-komunikasi yang buntu tadi. Ya tentu dengan kerja aktif, peran serta aktif kita terlibat turut serta di dalam berbagai proses pembangunan itu sendiri. Desa itu memerlukan orang banyak ya dalam melaksanakan kegiatan, membutuhkan keterlibatan peran serta dari berbagai pihak. Pemerintah desa itu nggak mungkin sendiri. Untuk dipahami bahwa ya bapak-bapak, ibu-ibu mungkin akan lihat sendiri situasinya seperti apa kan. Bahwa pemerintah desa itu SDM pemerintah desa itu juga sangat terbatas. Nah ini butuh atau membutuhkan dukungan dari berbagai pihak,
utamanya dari warganya. Nah, artinya mungkin dalam berbagai kesempatan silahkan memberikan penawaran-penawaran program, penawaran untuk keikutsertaan bersama, membangun dan seterusnya. Ini perlu dilakukan, ya, atau melakukan kerja-kerja kreatif. Hari ini sebenarnya kalau saya bisa membandingkan, ya, saya sejak 94 hingga tahun 2006 itu bertugas di kecamatan, ya, kecamatan desa itu dekat banget, ya. Ada perbedaan dengan kondisi sekarang. Kalau dulu peran serta pemuda, pramuka, karang taruna, ya, kegiatan-kegiatan olahraga ini banyak dilakukan. Ya, kalau hari ini mungkin tersisa kegiatan-kegiatan aktivitas olahraganya saja yang mungkin terlihat. Itu pun mungkin sebatas kegiatan di masa-masa 17 Agustus mungkin, ya. Selebihnya ini kan agak kurang, ya kan? Kepramukaan bahkan hilang itu. Nah, ini sebenarnya adalah ruang pendidikan bagi warga. Selain tadi saya sebutkan seluruh sektor, seluruh bagian desa itu adalah ruang pendidikan bagi masyarakat. Semua sektor, semua aktivitas di desa itu adalah ruang pendidikan, karena kita desa ini bergerak di sektor non formal, pendidikan non formal. Pendidikan formal itu sudah ditentukan, ya. Nah, ini transparansi, ya, bagaimana kehidupan pertaniannya, peternakannya, perikanannya, kepemimpinan, ya, dan seterusnya, banyak lagi sebenarnya yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang desa dengan teman-teman yang mungkin menyebutkan diri LSM dan lain sebagainya itu untuk bisa ikut terlibat bersama, ya. Saya tahu persis karena saya mengalami situasi itu, gitu. Saya sudah menjalani situasi itu. Nah, ini tergantung dua pihak. Nggak bisa hanya LSM-nya yang bergerak maju, pemerintah desanya diam, nggak bisa juga. Atau sebaliknya, pemerintah desanya maju, LSM-nya diam, nggak bisa juga. Ini harus dua komponen ini harus saling bergerak, bekerja sama, ya. Mohon maaf kalau saya sebutkan satu tinggi, satu agak turun dikit, ya kan? Jadi harus ada keseimbangan dia. Nggak bisa sama-sama tinggi, sama-sama rendah juga nggak bisa. Ini bagian daripada proses sebenarnya, ya. Bagian daripada proses untuk memberikan penguatan terhadap peningkatan layanan dasar masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Itu dia. Saya kembalikan.